Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 2. Nah, pada hari ini kita akan menjelajahi dunia psikologi melalui karya salah satu tokoh paling berpengaruh, yaitu Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di bidang psikologi yang memiliki aliran behaviorisme. Teorinya tentang belajar yang dikenal sebagai kondisi klasik atau conditioning classical theory telah mengubah cara kita dalam memahami perilaku dan pembelajaran. Nah, sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat siapa sih sebenarnya Ivan Pavlov ini dan apa kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Ivan Pavlov terlahir dengan nama lengkap Ivan Petrovich Pavlov. Beliau lahir pada tanggal 14 September di tahun 1849 di Ryazan, negara Rusia. Pada awalnya, ia belajar mengenai teologi sebelum beralih ke ilmu pengetahuan dan mendapatkan gelar di bidang fisiologi dari Universitas Saint Petersburg. Pavlov terkenal karena penelitian tentang sistem pencernaannya, tetapi penemuan terbesarnya muncul secara tidak terduga saat ia melakukan eksperimen kecil-kecilan dengan anjingnya. Ia menemukan bahwa anjing dapat belajar untuk mengasosiasikan suara tertentu seperti bel dan makanan yang menghasilkan reaksi fisiologis sebelum mengeluarkan air liur. Nah, penemuan ini menjadi dasar dari teori kondisi klasikal yang menekankan pentingnya asosiasi dalam belajar. Pada tahun 1904, Pavlov dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang fisiologis atau kedokteran atas karyanya. Beliau menutup usia pada tanggal 27 Februari di tahun 1936, tapi warisannya terus hidup dan berkontribusi dalam bidang psikologi hingga saat ini. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan singkat dari Perry tadi, selanjutnya apakah teman-teman tahu hakikat belajar dalam psikologi pendidikan? Jadi hakikat belajar dalam psikologi pendidikan itu adalah belajar itu bukan cuma hafalan doang, teman-teman. Biasanya kan kita tahu kalau belajar itu cuma sekedar menghafal, dan hafalan. Nah, dalam psikologi pendidikan, belajar itu kayak upgrade diri kita yang awalnya versi 1.0, habis belajar jadi 2.0. Ciri-cirinya itu gimana? Ciri-cirinya itu, teman-teman, otak kita kerja atau kognitif, perasaan ikut main atau efektif, dan tubuh juga ikut gerak atau psikomotorik. Misalnya nih, teman-teman belajar naik sepeda. Yang awalnya pasti kita itu takut jatuh kan? Nah, terus coba untuk seimbang dan akhirnya teman-teman mengerti nih caranya untuk ngerem. Itu baru namanya belajar yang utuh, teman-teman. Selanjutnya, belajar itu juga dipengaruhi oleh dua hal, teman-teman. Yang pertama dari luar dan dari dalam. Apa sih dari luar dan dari dalam itu? Kalau dari luar itu biasanya dipengaruhi oleh guru, lingkungan, bahkan pujian atau hadiah yang biasa kita kenal dengan reward. Nah, kalau dari dalam itu, teman-teman, misalnya dipengaruhi oleh motivasi, semangat, dan fokus teman-teman dalam belajar. Jadi intinya, teman-teman, belajar itu proses berubah jadi versi terbaik dari diri kita, bukan cuma hafalin buku. Kalau ngerti ini, belajar bisa jadi asik dan gak nyiksa otak. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang hakikat belajar yang telah disampaikan oleh Riris tadi, saatnya kita mengetahui tentang teori behaviorisme dalam dunia pembelajaran. Jadi, apa sih sebenarnya teori behaviorisme itu? Nah, teori behaviorisme adalah pendekatan awal dalam psikologi belajar yang fokusnya pada hubungan antar stimulus dan respons. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pembiasaan yang terbentuk dari respon terhadap stimulus lingkungan. Dalam pendidikan, pembelajaran dianggap berhasil jika siswa menunjukkan perubahan perilaku dan dapat diukur setelah menerima stimulus tertentu, disertai penguatan seperti penghargaan atau hukuman.
Nah, tokoh utama dalam behaviorisme termasuk Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John B. Watson. Nah, pada kali ini kita berfokus pada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov mengembangkan teori pengkondisian klasik, sedangkan Skinner fokus utamanya pada penguatan dan hukuman. Dalam praktik pendidikan, prinsip behaviorisme diterapkan melalui pemberian penguatan positif untuk mendorong perilaku belajar yang diharapkan, serta pemberian hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun teori ini sering dikritik karena dianggap mekanis dan kurang memperhatikan aspek internal siswa, penerapannya tetap penting terhadap dalam pendidikan dasar. Nah, teori behaviorisme membantu menanamkan kebiasaan belajar yang baik dan membangun kedisiplinan. Dengan penerapan yang tepat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang konduktif dan mendukung dalam pengembangan siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya itu pengondisian klasik. Bagaimana sih pengondisian klasik itu? Jadi gini teman-teman, pengondisian klasik itu intinya belajar lewat kebiasaan yang dihubungin sama sesuatu. Contohnya itu eksperimen Pavlov yang terkenal adalah eksperimen ke anjing. Nah, jadi gini teman-teman, dapat kita lihat dari video ini, Ivan Pavlov awalnya bukan ahli psikologi, tapi seorang fisiolog yang meneliti sistem pencernaan anjing. Dalam penelitiannya, dia melihat hal menarik, anjingnya bisa mengeluarkan air liur bahkan sebelum makan diberikan, misalnya saat melihat asisten peneliti yang biasanya membawa makanan. Dari sini, Pavlov jadi penasaran akan melakukan eksperimen untuk meneliti proses belajar melalui asosiasi yang akhirnya dikenal sebagai classical conditioning. Awalnya teman-teman, makanan yang diberikan ke anjing disebut unconditioned stimulus atau US karena secara alami memicu unconditioned response atau disebut UR, yaitu keluarnya air liur. Lalu Pavlov menambahkan stimulus netral yaitu NS, yaitu suara bel yang awalnya tidak muncul karena reaksi apa-apa. Setelah bel dibunyikan bersamaan dengan pemberian makanan berkali-kali, suara bel itu berubah menjadi conditioned stimulus atau CS, yang akhirnya mampu menimbulkan conditioned response yaitu CR. Setelah itu keluarlah air liur hanya karena mendengar bel, walaupun tidak ada makanan. Tapi Pavlov juga menemukan satu hal yang penting, yaitu extension. Kalau suara bel dibunyikan berulang kali tanpa diikuti makanan, lama-lama anjing juga akan berhenti mengeluarkan air liur. Artinya hubungan antara bel dan makanan bisa hilang kalau asosiasi tidak diperkuat lagi. Nah, dari eksperimen ini kita belajar teman-teman bahwa perilaku bisa terbentuk melalui pengulangan dan asosiasi, tapi juga bisa hilang kalau tidak diperkuat lagi. Jadi teman-teman, kenapa bisa begitu? Karena otak anjing ngaitin suara bel sama makanan. Bel yang awalnya biasa saja, akhirnya bisa bikin dia punya respon baru, yaitu mengeluarkan air liur. Kalau di kehidupan kita sehari-hari teman-teman, misalnya kamu dengar lagu tertentu, terus kamu ingat sama seseorang. Nah, bisa juga kamu mencium bau parfum wangi, terus bikin kamu ingat sama kelas favorit di sekolah karena guru kalian selalu pakai parfum itu. Jadi teman-teman, pengondisian klasik itu cara otak kita bikin asosiasi antara sesuatu yang awalnya netral dengan pengalaman yang bermakna sampai akhirnya memunculkan reaksi baru. Nah, yang berikutnya ialah bagaimana sih penerapan dari teori tersebut ke dalam dunia pendidikan. Nah, penerapan teori ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengaitkan pengalaman positif seperti pujian dan penghargaan, sehingga siswa memiliki asosiasi positif terhadap pembelajaran.
Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengurangi kecemasan siswa terhadap mata pelajaran tertentu, misalnya melalui permainan serta mendorong disiplin dan rutinitas yang baik melalui penguatan positif. Melalui mekanisme pemadaman, guru dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan menghentikan penguatan pada perilaku tersebut. Meskipun tidak membahas proses mental ataupun emosional siswa secara mendalam, prinsip-prinsip ini tetap efektif terutama untuk anak usia dini yang dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Dengan pendekatan yang konsisten, teori ini mendukung terciptanya suasana belajar yang terstruktur dan nyaman, serta mendorong motivasi dan partisipasi aktif bagi siswa. Nah, setelah penjelasan yang panjang tentang teori Pavlov ini, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelebihan dan keterbatasan dalam teori Pavlov ini, teman-teman. Jadi gini, teori Pavlov ini ada kelebihan dan keterbatasannya, teman-teman. Kelebihannya itu adalah teori ini gampang banget dipakai buat membentuk kebiasaan positif di kelas. Misalnya nih, guru kasih pujian atau reward, lama-lama siswa jadi rajin, disiplin, dan terbiasa berperilaku baik. Teori ini juga bisa dipakai buat mengurangi kebiasaan buruk. Misalnya anak suka ribut, jadi berhenti kalau nggak lagi diperhatikan. Tapi keterbatasannya juga ada, teman-teman. Teori ini cuma fokus sama perilaku yang kelihatan jadi hal kayak cara berpikir, kreativitas, dan motivasi dari dalam diri siswa. Nggak terlalu diperhatikan. Selain itu, teori ini lebih cocok untuk anak atau pembelajaran dasar. Karena kalau untuk pembelajaran yang kompleks dan butuh mikir, dalam teori ini kurang efektif, teman-teman. Intinya, Pavlov bagus buat melatih kebiasaan dan disiplin, tapi kurang cocok kalau kita mau mengembangkan pemikiran yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah relevansi teori tersebut dalam era modern. Pada dasarnya, teori behavioristik ini seperti Pavlov mungkin tidak lagi menjadi salah satu pendekatan dalam pendidikan. Namun, prinsip-prinsipnya tetap relevan, terutama dalam pembelajaran awal, manajemen kelas, dan pembentukan kebiasaan belajar. Nah, di era modern ini, teori ini dapat dikombinasikan dengan pendekatan kognitif dan konstruktivitik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Contohnya, guru dapat menggunakan prinsip pemadaman untuk mengurangi perilaku negatif tanpa hukuman fisik maupun hukuman verbal, menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif. Meskipun pada dasarnya teori Pavlov tidak sepenuhnya mencakup dimensi kognitif dan motivasi internal, prinsip-prinsipnya masih berkontribusi dalam pendekatan behavioristik saat ini, termasuk dalam pendidikan digital. Pada era digital ini, sangat disarankan agar teori ini dapat digunakan sebagai bagian dari pendekatan terpadu, mempertimbangkan aspek perilaku, mental, dan sosial siswa. Dengan demikian, teori Pavlov tetap signifikan dalam pendidikan modern, membantu membentuk kebiasaan belajar yang konstruktif dan mendorong partisipasi aktif bagi siswa. Waktu kemarin saat aku di kosan sendirian lagi fokusnya belajar untuk ujian. Awalnya sih biasa saja, sampai ada suara yang sangat menggugah seleraku. Dari luar, entah kenapa perutku langsung terasa lapar, dan pikiranku cuma satu. Padahal, aku sih belum melihat apa sih itu suara yang di luar. Tapi, entah kenapa suara yang tidak asing itu pun membuat aku sangat kepingin. Anehnya, perutku langsung lapar. Padahal aku belum lihat sih gerobak baksonya. Karena sering mendengar suara ting-ting-ting dari bapak tukang bakso, bersamaan dengan aroma bakso yang enak, otakku sekarang otomatis merasa lapar. Bahkan hanya dari suara ketukan mangkoknya saja. Sekarang aku paham. Ternyata aku sudah jadi korban pengkondisian klasik ala Pavlov. Tapi versi tukang bakso.
Waktu itu Riris lagi asik sekali belajar, lagi membaca buku. Lalu tiba-tiba Riris merasakan, Riris, kamu kenapa? Kok kamu kayak kesakitan gitu sih? Aku sakit gigi nih. Wah, kalau gitu ayo kita berobat ke dokter gigi sekarang. Ayo. Tapi aku gak jadi ikut deh ke dokter gigi, soalnya aku takut buat di dokter gigi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah lihat kan pasti contoh implementasi yang udah aku contohin dengan Ferry tadi. Nah, selanjutnya di sini tanpa panjang-panjang, aku hanya ingin menjelaskan sedikit komponen dari video yang telah kami buat tadi. Yang pertama itu aku akan menjelaskan komponen dari video Ferry tadi, yaitu suara ting 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 bakso. Nah, US dari video tadi atau unconditioned stimulusnya adalah bakso yang lezat dan disukai secara alami, menyebabkan respon tanpa perlu pembelajaran. Yang kedua itu adalah unconditioned response atau UR, respon tak bersyarat, yaitu rasa lapar, senang, dan ingin membeli bakso. Itu adalah reaksi alami terhadap aroma atau rasa bakso, teman-teman. Selanjutnya itu adalah neutral stimulus atau NS, stimulus netral. Adalah suara ting 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 dari gerobak bakso yang awalnya itu tidak menimbulkan respon lapar, teman-teman. Yang keempat adalah conditioned stimulus atau CS, yaitu stimulus terkondisikan dari suara ting 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 yang sebelumnya netral, setelah seiring terdengarnya bersamaan dengan kehadiran bakso menjadi stimulus yang dikenali. Yang terakhir adalah conditioned response atau CR, respon terkondisikan. Kita merasa lapar, ingin makan bakso hanya dengan mendengar suara ting ting ting, meski kita belum mencium aroma baksonya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin komponen dari implementasi teori klasikal, yaitu takut ke dokter gigi karena suara bor yang terdapat di video kedua tadi. Yang pertama itu adalah unconditioned stimulus atau US, stimulus tak bersyarat, yaitu rasa sakit saat perawatan gigi, teman-teman, misalnya dicabut atau dibor. Secara alami ini menimbulkan rasa takut dan cemas. Unconditioned responnya adalah UR, respon tak bersyaratnya adalah rasa takut, cemas, dan gelisah. Ini merupakan reaksi alami terhadap rasa sakit saat perawatan gigi, teman-teman. Untuk netral stimulusnya atau NS adalah stimulus netral yang terdapat di video tadi adalah suara bor gigi, yang awalnya hanyalah suara mesin, tidak menimbulkan rasa takut. Yang keempat adalah conditioned stimulus atau CS, stimulus terkondisikan. Dalam video tadi dapat kita lihat suara bor gigi yang sebelumnya netral, setelah sering dikaitkan dengan pengalaman menyakitkan di dokter gigi, menjadi stimulus yang menakutkan. Nah, yang terakhir itu adalah CR atau respon terkondisikan. Adalah rasa takut, cemas, bahkan sebelum tindakan dimulai hanya karena mendengar suara bor, meskipun belum merasakan rasa sakitnya, teman-teman.